Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman sedulur, malam hari ini saya bikin konten YouTube kembali, masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun lakon urip saya. Satu tembang pengiringan di konten saya ini gugur bunga teman sedulur. Dengan tampilan yang saya tampilkan di konten saya, bahwasanya besok hari Natal itu ada kalimat kata-kata yang kita baca, mungkin banyak sekali membaca kalimat itu sangat sakit hati ataupun menyakiti perasaan umat Kristen. Baik teman sedulur, kembali saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak niat berceramah ataupun menggurui. Saya hanya ingin berbagi dari satu sisi. Alhamdulillah sama-sama muslim, jangan pernah lari dari contoh Nabi kita Muhammad SAW yang selalu berpikir baik, berkata baik walaupun dengan orang yang belum baik. Dengan tembang yang sering saya putar di konten saya ini mengingatkan kita para leluhur kita, pejuang-pejuang kita teman sedulur, yang mana dulu dijajah oleh ceritanya penjajahan zaman dulu. Namun jangan sampai tidur panjang ini tidak bangun teman sedulur. Kita zaman sekarang dijajah pikiran kita, akhlak kita melalui agama, akidah, perbedaan. Siapa yang menjajah? Panjenengan pasti paham. Untuk teman sedulur dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, yang selalu mampir di konten YouTube saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, panjang umur, dan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan semuanya. Untuk yang beragama Kristen, besok hari rayanya saya ucapkan selamat hari Natal. Saya doakan semua bahagia. Baik teman sedulur, untuk teman tetangga saya, saudara-saudara saya yang mungkin belum pernah nonton mendengarkan konten YouTube saya, kembali mereka orang-orang sangat baik, agamanya apapun, yang pastinya saya selalu senang di kehidupan saya, lingkungan saya, sukunya apapun, saya doakan mereka selalu sehat, bahagia. Teman sedulur, nanti saya barusan selesai nih mempersiapkan dagangan istri saya. Ada saya metiin cabai, ini cepoka teman sedulur, dan itu yang sudah disiapkan istri saya yaitu kembang kates atau bunga pepaya teman sedulur. Terima kasih, saya masih berada di rumah saya bersama keluarga saya sangat bahagia sekali. Saya selalu mengingat jasa dari orang-orang terdekat saya, minimal kakek nenek saya mengurusi saya dari kecil teman sedulur, orang tua saya, dan sejarah-sejarah di negara Republik Indonesia ini saya sangat-sangat mengingat dan mengenangnya. Ini teman sedulur, saya barusan mendengar ceramah ataupun tausiah di gambar yang saya tampilkan seorang ustadz yang sangat terkenal dengan kalimat satu pertanyaan, bolehkah mengucapkan hari Natal? Kata beliau, bahkan mengatakan dengan kalimat, mungkin teman sedulur sudah pernah mendengarnya, bahkan mengharamkan. Masya Allah, wow, jangan pernah ikut-ikutan teman sedulur, walaupun itu hadis, dalil yang membuat manusia tidak seperti yang dia ucapkan. Katanya kata Allah ataupun Allah berkata, Allah melarang. Masya Allah, kalimat itu ketika kita ucapkan didengar orang lain saja menyinggung, menyakiti perasaan mereka. Kita yang rugi teman sedulur. Jangankan dengan sesama umat manusia, dengan hewan tumbuh-tumbuhan saja kita itu Islam diajarkan untuk saling menghargai, menghormati, dan memberi kasih sayang. Apalagi dengan sesama manusia, siapapun orangnya, sosoknya, panggilannya, mau ustadz, kiai, gus, habib, jika ucapan yang keluar dari mulutnya banyak sekali menyakiti umat manusia yang lain, jangan pernah ikut-ikutan. Itu saya mas dulu berbagi. Mereka orang-orang yang berceramah, bertausiah, mengkafir-kafirkan, bahkan mengharamkan dalam mengucapkan
selamat hari raya agama lain. Kalau didatangi mengatakan boleh, kalau mendatangi jangan. Itu orang munafik, Mas dulu. Namun jangan pernah membencinya. Cukup jangan ikut-ikutan. Itulah penjajahan di negara Republik Indonesia ini. Penjajahan di agama Islam. Memang banyak aliran. Banyak sekali aliran agama Islam ini. Ada yang memperbolehkan dan ada juga, dan banyak sekali yang mengharam-haramkan untuk datang mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain. Saya hanya berbagi, teman sedulur. Mereka yang mengucapkan itu tidak pernah realitas di kehidupannya seperti mungkin teman sedulur. Di lingkungan teman sedulur itu banyak sekali mungkin ada orang Kristen, Hindu, Buddha yang mengucapkan tidak pernah di posisi itu. Dia tidak melihat orang Kristen, Hindu, Buddha juga baik, selalu saling menghormati, menghargai. Saya hanya berbagi, teman sedulur. Hadis itu ada di sekitar kita. Kita yang menafsirkan. Jangan kau tanyakan pada mereka, juga manusia. Hukum Allah, hukum Tuhan itu sangat rahasia. Yang pasti kita kenali hukum semesta ini. Allah itu memiliki hukum pasti. Siapa menanam kebaikan, pasti akan memetik kebaikan. Dan sebaliknya. Jangan harap surga ketika di dalam hatimu, pikiranmu memiliki sifat sombong. Salah satunya menghakimi orang lain itu salah. Panjenengan sudah rugi. Mau hafalan hadis, mau Anda teman sedulur hafid Al-Quran, sholat berjamaah setiap hari, setiap tahun naik haji, jika di dalam hatimu panjenengan teman sedulur masih menyimpan kebencian terhadap umat yang lain, belajarlah lebih banyak lagi, teman sedulur. Jangan kau tanyakan perbuatanmu kepada manusia yang lain, gurumu, ustadzmu. Boleh bertanya, tapi ingat, semua jawaban itu ada di dalam diri panjenengan sendiri-sendiri. Apakah panjenengan sudah baik? Apakah panjenengan menyimpan sifat kebencian, menyalahkan, menjelekkan, menghakimi, bahkan merasa diri panjenenganlah yang layak di surga itu? Yang lainnya, saya hanya berbagi, teman sedulur. Jika di dalam hati seseorang itu menyimpan dirinya paling baik, paling mulia, paling layak di surga, sedangkan agama orang lain itu neraka, itu kafir, itu dilaknat Tuhan, itu sebaliknya panjenengan yang rugi, kita yang rugi, teman sedulur. Jangan pernah lari dari contoh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah orang baik. Beliau sangat baik, sangat menghargai. Beliau contoh umat. Apa yang dicontohkan? Akhlak yang baik. Namun ketika manusia, siapapun orangnya, yang keluar dari mulutnya banyak sekali ucapan kata-kata yang menyakiti hati perasaan orang lain. Jangan pernah ikut-ikutan, teman sedulur. Panjenengan yang rugi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha meliputi, tidak pernah pilih kasih. Allah Maha baik kepada semua ciptaannya. Jangan mau pikiran kita dijajah, dibohongi, disesatkan dengan orang-orang yang memiliki jabatan, casing, sebutan, apapun sebutannya, dari golongan apapun, agamanya apapun, mau kiai, ustadz, gus, habaib. Jika ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya menyakiti, menghakimi orang lain dengan menyalahkan, saya hanya berbagi, jangan pernah ikut-ikutan. Terima kasih, teman sedulur. Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.